Selamat pagi Opa Oma kita semua. Hari ini kita memulai novena Santa Clara, hari yang kedua. Marilah kita mengawali novena kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Clara mendorong para putrinya untuk tetap setia pada kemiskinan yang telah mereka janjikan sebagai putri-putri rohani dari seorang ibu yang miskin. Itulah kemiskinan yang ditunjukkan Santa Clara. Serigala mempunyai ilang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai apa-apa untuk meletakkan kepalanya. Baginya kemiskinan merupakan mata uang yang paling jitu untuk memperoleh kerajaan surga. Bila orang mengosongkan diri demi memperoleh kehidupan kekal, maka dia pun akan memperoleh harta dalam surga. Opa, Oma kita semua, kemiskinan yang dimaksud oleh Santa Clara pada dasarnya bukan semata-mata kemiskinan secara materi, tapi lebih kepada kemiskinan dari dalam diri kita. Kemiskinan dimaksud adalah bentuk kerendahan hati. Bagaimana kita menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita mengharapkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Bahwa dalam hari-hari hidup kita setiap hari, kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Kemiskinan di sini dimaksud bahwa yang kita punya adalah Tuhan semata. Tuhan adalah sumber dari segala kebaikan kita. Tuhan adalah sumber dari segala kekayaan kita. Kemiskinan berarti kita harus rendah di hadapan Tuhan. Kemiskinan berarti pengosongan diri. Kita mengosongkan diri kita dari segala keterikatan duniawi. Sehingga kemiskinan dimaksud oleh Santa Clara adalah kita kembali kepada diri kita sendiri, kembali ke dalam diri kita masing-masing, melihat diri kita dan mengosongkan diri kita, melepaskan segala keterikatan dunia dan kembali kepada Tuhan. Karena pada akhirnya segala hal duniawi kita lepaskan, segala hal duniawi yang terikat dengan kita akan kita tinggalkan. Tapi Tuhan adalah sumber yang kita miliki. Ialah sumber kekuatan kita, ialah sumber segala sesuatu. Sehingga pada titik ini, kemiskinan yang dimaksud Santa Clara adalah kembali kepada Tuhan, berharap pada Tuhan dan menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga bentuk novena kita hari ini, di hari kedua ini, marilah kita merenungkan arti kemiskinan dalam hidup kita setiap hari, dalam kehidupan kita setiap hari. Bagaimana kita mendekatkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang memanggil kita dan Tuhanlah yang memperkaya kita dalam kehidupan kita setiap hari. Sapaan kepada Ibu Clara. Beribu-ribu kali terberkatilah Ibu yang manis, yang dengan penuh kebijaksanaan telah memberikan tempat pertama kepada kemiskinan Injili di dalam anggaran dasar ordomu. Dengan jalan itu, Engkau telah memperkenalkannya kepada kami sebagai suatu harta karun yang tak ternilai, yang dapat dipergunakan untuk membeli harta surgawi. Mengenai hal ini, saya telah mengambil keputusan menanggalkan diri dari semua hal-hal yang berlebihan. Saya juga mau menekankan setiap kerinduan akan hal-hal yang sedemikian itu di dalam diriku sendiri. Karena sebagaimana dikatakan oleh Santa Teresia, memiliki hal-hal semacam itu tidaklah dapat dipersatukan dengan kemiskinan yang harus menjadi tanda pengenal kehidupan kita. Demi cinta kepada Tuhan, saya pun mau menanggung segala ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh kemiskinan itu. Juga dalam segala sesuatu yang sangat diperlukan, saya akan memilih apa yang kurang menarik hati dan yang tidak akan merangsang kecenderungan untuk mencari diri sendiri. Semakin seorang religius dapat berkekurangan dalam hidupnya, menjadi semakin kayalah baginya dalam kehidupan kekal. Sudah dalam hidupnya di dunia ini, dia telah memiliki 100 kali lipat di dalam kasih pada dia
yang baginya religius itu telah meninggalkan segala sesuatu. Dan tanpa dia, hati insan ini akan tetap dingin dan kosong, kendati berada di dalam kelimpahan hal-hal duniawi. Upauma kita semua, marilah kita berdoa 5 kali Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi mengikuti contoh Santa Clara dalam hormatnya kepada sengsara Tuhan dan sakramen yang Maha Kudus. Upauma kita membacakan sama-sama antifon. Salam pengantin Tuhan, perawan suci, tanaman saudara-saudara Dina. Engkau tempayan kesucian, engkau contoh hidup bagi saudari-saudari. Santa Clara, dengan doa-doamu, hantarkanlah kami pada kerajaan orang-orang kudus. Doakanlah kami ya Bunda Clara nan suci, supaya kami menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, buatlah hamba-hambamu ini merayakan peringatan Clara, perawan sucimu, dapat ambil bagian dalam menikmati kebahagiaan surgawi, dan tetap bersatu pada yang terlahir pada darimu, Yesus Kristus, yang hidup dan bertata bersamamu sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Yesus Kristus dan ibunya yang maha suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.